Sejarah masuknya agama Islam ke Sumatera diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi. Namun, munculnya kerajaan bercorak Islam atau kesultanan di pulau bagian barat Nusantara itu baru terjadi pada abad ke-13 Masehi setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Sebelum memasuki era Islam, wilayah Sumatera berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi salah satu pusat pengajaran agama Buddha terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya yang sempat berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, menuai keruntuhan pada abad ke-13, terutama setelah diserbu kerajaan Chola dari India Selatan dan kemudian mendapat serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Penyebaran agama Islam di Sumatera dilakukan oleh para saudagar Arab yang berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur. Diduga, Barus adalah perkampungan Islam tertua di Nusantara yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam kuno di kompleks pemakaman Malikai Barus. Di nisan pada makam tersebut tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Selain itu ada pula makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Selain disebarkan oleh para pedagang, ajaran Islam semakin dikenal di Sumatera berkat syiar yang dilakukan para ulama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan bercolak Islam di Sumatera. Catatan seorang penjelajah asal Portugis, Tom Pearce, menyebutkan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, berdiri sejumlah kerajaan Islam. Kerajaan tersebut adalah 1. Kerajaan Perlak. Masih menjadi perdebatan mengenai kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara, apakah Kesultanan Samudra Pasai atau Kesultanan Perlak. Dua kerajaan ini sama-sama berdiri di Aceh. Penguasa pertama Kesultanan Perlak adalah Sultan Alauddin Shah yang memerintah pada tahun 1161 sampai dengan 1186 Masehi. Menurut Hikayat Aceh, Sultan Perlak yang ditemukan makamnya adalah Sulaiman bin Abdullah yang wafat tahun 1211 Masehi. Lokasi Kesultanan Perlak diperkirakan terletak di Perlak atau yang saat ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Antara Perlak dan Samudra Pasai ternyata punya hubungan kekerabatan. Sultan Perlak, Makdum Ali Din Malik Muhammad Amin Shah II, menikahkan putrinya dengan Sultan pertama Samudra Pasai, yakni Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Perak yang diketahui adalah Ma'mun Ali Din Malik Abdul Aziz Tuan Berdaulat. Setelah ia wafat, kerajaan Perlak bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, putra dari Sultan Malik As-Saleh. 2. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan mulai eksis antara tahun 1270 hingga 1275 Masehi. Terletak sekitar 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nangro Aceh Darussalam. Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh. Pada tahun 1521, Portugis mulai menguasai Samudra Pasai. Namun Samudra Pasai benar-benar runtuh setelah dikuasai Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah. 3. Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Ali Muhayyad Shah mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16. Ia menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Aceh termasuk Kedir, Samudra Pasai dan Daya, serta memperluas wilayah hingga perbatasan Minangkabau. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam terjadi pada era Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Ia berhasil menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir barat dan timur Aceh serta Johor di semenanjung Malaya. Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Muda karena tidak memiliki pemimpin yang cakap lagi. Selain itu, terjadi perselisihan berkepanjangan antara golongan tengku atau bangsawan dengan golongan tengku atau ulama. 4. Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura didirikan di Riau oleh raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Abdul Jalil Rahmat Shah adalah putra dari Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Johor. Ini termasuk wilayah Malaysia. Kesultanan Siak Sri Indrapura berpindah-pindah. Pada era Sultan Ismail, pusat kerajaan berada di Siak Sri Indrapura yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
hingga Sultan terakhir sebelum melebur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kelima, Kesultanan Kampar. Pada abad ke-15 Masehi, raja dari Kesultanan Malaka yakni Sultan Mahmud melarikan diri dari serangan Portugis ke Riau. Sultan Mahmud kemudian membangkitkan Kesultanan Kampar. Kampar dikenal sebagai pusat lahirnya ulama-ulama terkemuka, terutama tarekat Naqsabandiyah seperti Maulana Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi dan Syekh Abdul Ghani Batu Basure Kampar. Keenam, Kesultanan Indragiri. Kesultanan Indragiri mulai ada sejak akhir abad ke-12 Masehi yang dikenal dengan Kerajaan Keritang yang terletak di Indragiri Hilir, Riau. Kerajaan Keritang menjadi Kesultanan Indragiri pada abad ke-15 Masehi. Pendiri Kesultanan Indragiri adalah Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Johan Zirullah fil Alam yang bergelar Raja Narasingha II. 7. Kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Bahalo. Legenda rakyat setempat meyakini bahwa Datuk Bahalo adalah orang Turki yang terdampar di Pulau Berhala. Islam berkembang pesat di Jambi pada abad ke-13. Kedatangan POC di Jambi menyebabkan situasi politik di Kerajaan Jambi menjadi tidak stabil. Pengaruh POC di Kerajaan Jambi menyebabkan munculnya perlawanan rakyat. 8. Kesultanan Palembang Darussalam. Pemimpin pertama Kesultanan Palembang Darussalam ialah Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mu'mini Said Al-Iman. Kesultanan Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan sejak tahun 1706. Pada tahun 1821, POC atau Belanda menyerang Kesultanan Palembang di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Serangan POC tersebut berhasil menghancurkan Kesultanan Palembang. Akibatnya Raja saat itu Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate. 9. Kesultanan Pagaruyung. Islam masuk ke Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 Masehi. Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara meskipun tidak mempunyai kekuasaan, karena kekuasaan ada di tangan Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Sejak awal abad ke-19 Masehi timbul pembaharuan Islam di Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan perang padri, perang antara golongan adat dan golongan agama. 10. Kerajaan Aru. Kerajaan Aru berdiri pada abad ke-9 Masehi yang semula disebut Aru Besitang. Aru Besitang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Aru di pesisir timur Sumatera Utara. Kerajaan Aru memiliki sungai yang menjadi jalur utama penyaluran segala hasil alam, terutama pertanian, yang terletak antara Sungai Penecitan atau Sungai Deli dan Sungai Bulu Cina. 11. Kerajaan Barus. Kerajaan Barus setelah beralih menjadi kerajaan Islam dipimpin oleh Sultan Ibrahim Shah. Barus pertama kali membangun pusat kerajaan di Todang, Tuka Pakat. Wilayah Barus terkenal sebagai pusat perdagangan kapur barus dan kemenyan. Kesultanan Barus di Sumatera Utara berakhir setelah diduduki oleh Belanda pada abad ke-19 Masehi. Selain kerajaan-kerajaan di atas, masih ada beberapa kerajaan bercorak Islam lainnya di Sumatera, yaitu Kerajaan Arcat, Rupat, Tongkal, Pariaman, Tiku, Pansur, Andalas, Pedir, Biar, dan Lambri, Pirada, serta Kerajaan Paseh. Terima kasih.